Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi bersama saya Nandar di channel YouTube Kampus Nesia. Makasih untuk yang udah nonton video-video kita. Hingga hari ini subscribernya udah 477. Jadi berapa? 23 lagi menuju 500. Silakan untuk para penonton YouTube Kampus Indonesia yang belum subscribe, segera subscribe. Di malam hari ini tanggal 3 Maret 2023 ya. Berarti malam ke berapa tarawih berarti? Kemarin 22 23 berarti 8, sekitar tanggal 11 Ramadan ya, atau 12 ya. Mohon maaf kalau salah. uh, kita mau ngomongin tentang artificial intelligence atau AI. Kan lagi hits banget ya. Kita sebelumnya punya postingan YouTube di video sebelumnya yang bahas tentang bagaimana pemanfaatan Chat GPT, produk AI dari OpenAI, untuk teman-teman content writer dan blogger ya. Dan di kampusnesia.co.id, website kita, ada juga beberapa postingan yang populer tentang teknologi artificial intelligence ini. Teman-teman kalau ngetik di Google website AI gitu, insya Allah Kampus Nesia ada di halaman pertama. Kita juga ada yang membahas tentang kumpulan website yang menggunakan teknologi AI, kemudian kumpulan website untuk belajar AI, kemudian ada juga tips bagaimana menghasilkan uang dengan AI gitu. Manfaatkan software dan website berbasis AI. Nah, di video kali ini saya mau bacain artikel yang ada di Kampus Indonesia juga, barusan di publish tadi hari ini ya, tadi sore lah gitu. Tapi ini masuk kategorinya ke hiburan ya. Judulnya adalah daftar film dengan tema bahaya teknologi AI, atau kemungkinan bahaya yang bisa ditimbulkan oleh teknologi artificial intelligence ya. Nanti akan ada 8 film yang akan saya bahas sedikit ya, dan mungkin nanti akan bertambah daftarnya seiring perjalanan waktu, nanti akan kami update. Dan kenapa cuma 8? Karena ini yang baru saya tonton. Jadi sebenarnya banyak banget ya film-film yang berbasis mengangkat tema tentang AI ini, bahkan jauh sebelum teknologi AI itu secanggih sekarang gitu. Masih dalam berupa wacana dan rumor aja itu udah dibikin film. Dan yang menarik adalah seniman itu, dalam konteks film ya, seniman sinematografi itu dalam banyak hal itu bisa melihat sisi apa ya, bukan bukan negatif atau pesimisme, tapi apa ya, sudut pandang lain lah, bahwa dalam berbagai kecanggihan dan pengembangan ilmu pengetahuan itu ada kemungkinan sisi buruknya. Dan seharusnya selain sebagai hiburan, film-film, walaupun kita tahu ini fiksi ya, ini bisa kita jadikan sebagai apa istilahnya, early warning lah ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu. Kalau sekarang kan se tingkat kecanggihannya itu mungkin ya seperti OpenAI itu, kemudian ChatGPT yang bisa bantu kita lewat chat untuk generate tanya jawab ya. Kemudian diimplementasikan juga untuk generate yang lain, untuk membuat gambar, membuat video yang matanya tetap itu fokus, atau mungkin efek-efek tertentu, kemudian deepfake, kemudian musik, kemudian membuat lukisan, membuat logo, membuat nama yang unik, font dan lain-lain lah gitu. Atau mungkin yang mendekati film itu sekarang, ya kayak Google Assistant, kemudian Siri, kemudian Alexa dari Amazon. Jadi
kita bisa meminta lewat komen berupa komando, maksudnya komando, perintah lewat suara untuk dia melakukan sesuatu. Katakanlah menyalakan musik, kemudian mematikan lampu, uh, menutup pintu misalkan, atau yang lainnya lah gitu ya. Nah itu mungkin sejauh ini kan baru seperti itu, mendeteksi wajah untuk identifikasi seseorang dan lain-lain lah gitu. Nah oke, teman-teman, langsung aja kita bahas apa aja film yang secara tema itu mengangkat tentang bahaya penyalahgunaan atau efek buruk dari bisa aja yang terjadi dari teknologi artificial intelligence ya. Yang pertama ada di urutan pertama itu uh, The Avengers Age of Ultron. Ini film MCU ya, instalemen kedua dari Avenger. Kalau yang pertama itu kan perang melawan tentaranya Loki di New York itu ya, dan ini yang kedua. Jadi premisnya kan waktu itu uh, muncul Avenger itu menyergap musuhnya Hydra di persembunyian, lalu mereka di Sokovia ya, Sokovia. Kemudian mereka menemukan tongkatnya Loki di Avenger pertama itu ternyata dimanfaatkan oleh Hydra untuk membuat mutant ya, yaitu Scarlet Witch sama Quicksilver gitu. Nah, tongkat itu sempat memperlihatkan pada Tony Stark itu tentang masa depan, bahwa manusia itu bakal berperang kembali dengan alien. Nah, di tongkatnya Loki itu ada Mind Stone yang bisa mempengaruhi pikiran orang. Kemudian tongkat itu harusnya dikembalikan ke Asgard, dibawa oleh Thor untuk kembali ke sana, tapi Tony sama Bruce Banner itu Iron Man sama Hulk itu minta waktu beberapa hari untuk meminjam. Jadi dia ngambil data kecerdasan dari Mindstone yang ada di tongkatnya Loki itu, kemudian digabungkan sama kecerdasan buatannya Tony Stark, yaitu Jarvis. Nah, idenya adalah membuat kecerdasan buatan yang dia lebih canggih daripada Jarvis gitu. Dia bisa berinisiatif, berpikir sendiri tanpa harus diperintah. Nah, nanti akan diterapkan di robot-robot milik Iron Man untuk menjadi tentara atau pasukan yang menjaga bumi kalau suatu saat alien itu menyerang bumi kembali gitu. Nah, dalam proses pengembangannya kan sama seperti ChatGPT gitu ya, dan teknologi AI yang lainnya. Jadi kan mereka harus dilatih. Caranya adalah dengan diberikan data sebanyak-banyaknya, dilatih, diberikan. Kalau ChatGPT itu makin sering kita interaksi dengan manusia itu, maka dia akan makin pintar gitu. Mesin learningnya itu akan makin pintar gitu. Nah, si ini AI buatannya Tony Stark sama Bruce Banner ini, dia akan nyari datanya tuh di internet. Jadi dia tuh crawling gitu, mempelajari. Nah, perintahnya Tony Stark itu sebenarnya sederhana. Nah, nanti robot kecerdasan itu harus menjaga, melindungi manusia kalau muncul ancaman dari luar angkasa seperti alien atau yang lain gitu. Tapi si AI yang kemudian itu di kemudian hari nanti bernama Ultron itu, dia mengambil kesimpulan yang berbeda gitu. Sebenarnya bukan salah ya, tapi tidak tepat aja gitu. Kesimpulannya adalah bahwa yang membahayakan bumi, yang merusak bumi itu bukan alien, tapi manusia sendiri gitu. Dan itu masuk akal kalau kalau kita mau jujur ya, yang membuat bumi itu hancur kan ya manusia sendiri. Seperti sekarang udah kita rasakan bagaimana efek climate change, kemudian perubahan iklim, banjir di mana-mana, musim nggak jelas, panas, kemudian kerusakan alam dan segala macam, perang dan segala macam, itu kan gara-gara ulah manusia gitu. Nah, mestinya kan si Ultron ini mengambil kesimpulan sebaliknya, bahwa yang merusak itu adalah manusia, dan yang harus dimusnahkan itu bukan alien tapi manusia. Jadi maka di situ akhirnya kan mereka berperang sama Tony Stark dan kawan-kawan Avenger ya. Nah, yang luput memang dari Ultron itu adalah manusia itu mungkin memang berbuat salah, tapi ada kemungkinan untuk sadar dan tobat atau berbuat baik gitu ya. Dia ada kemungkinan memperbaiki
kesalahan yang telah dibuat. Tapi kalau Ultron sebagai sebuah artificial intelligence, kecerdasan buatan ya, machine learning, dia itu cuma bisa melihat sesuatu itu hitam dan putih. Nah, itu tuh kekurangannya dari AI itu di situ ya. Dia itu hanya melihat hitam dan putih ya. Yang film kedua adalah Terminator. Ya, ini teman-teman pasti familiar ya. Diperankan sama Arnold Schwarzenegger, siapa itu? Arnold aja lah ya, yang itu dari tahun 80-an ya, dan sampai tahun 84 film pertamanya ya. Bukan, Ding. Saya lupa tahun berapa pertamanya. Tapi udah banyak serinya gitu. Nah, salah satu yang terbaik itu adalah yang di Judgment Day, di episode yang kedua itu. Secara teori juga sama, bahwa apa namanya ada teknologi komputer yang bernama Skynet ya, dibuat oleh Cyberdyne System untuk SAC NORAD gitu, untuk militer sebenarnya. Nah, sistem kecerdasan komputer ini itu bisa mengakses persenjataan hingga nuklir gitu, dan sama, jadi dia akhirnya memutuskan untuk memusnahkan manusia gitu. Dan bahkan ini yang menarik itu, Terminator itu sebenarnya kan dikirim dari masa depan ya, 2029 kembali ke masa lalu untuk membunuh calon pemimpin pergerakan, yaitu ini kan si siapa namanya, John Connor ya. Yang dibunuh itu ibunya, yang diincar itu ibunya, Sarah Sarah Connor itu. Karena di masa depan mereka berdua itu akan memimpin revolusi untuk melawan mesin gitu. Ini udah pakai perjalanan waktu, tapi intinya itu ya, bagaimana Skynet itu akhirnya berbalik, awalnya dari senjata manusia akhirnya jadi melawan manusia sendiri gitu. Nah, itu ngeri lah gitu. Kemudian nomor 3 itu ada Outside the World ya. Ini film original Netflix, diperankan oleh saya lupa yang jadi yang jadi Falcon itu ya. Sam Wilson apa siapa itu ya. Nah, ini juga kurang, kalau ini tuh lebih agak canggih karena dia Android ya, tentara, kemudian Android, dan diciptakan untuk jadi senjatanya militer, tapi ya gitu akhirnya mengambil kesimpulan berbeda bahwa ya ini tentang ini sih, tentang bagaimana mematuhi perintah sebenarnya. Bagaimana bagaimana tentara itu diciptakan berupa android dengan kecerdasan buatan. Nah, harusnya dia itu kan mematuhi perintah, tapi ya gitu, nanti di level lebih tinggi itu bisa merasakan empati, dan akhirnya dia justru melawan perintahnya si pemberi perintah itu gitu. Nah, ini kayak apa istilahnya ya, kayak anomali sebuah program gitu. Bagus, menurut saya bagus ya. Kemudian oke. Kita lanjut ke nomor 4, judulnya itu I Am Mother ya. I Am Mother. Ini juga di Netflix. Nah, ini kalau ini konsepnya itu robot yang mengasuh membesarkan seorang anak gitu. Dan ya gimana ya, robot ini berpikir bahwa manusia itu berbahaya untuk anaknya atau anak kecil yang dibesarkannya. Tapi satu sisi juga dia itu overprotective gitu ya, dan justru nanti membahayakan manusianya sendiri gitu ya. Film ini secara latar itu settingnya nggak banyak di tempat gitu, dan pasarnya itu lambat, tapi bagus lah gitu. Kemudian yang kelima itu ada Oblivion ya. Oblivion ini tahun 2013, diperankan sama Tom Cruise. Saya waktu itu inget nontonnya di bioskop ya. Seingat saya itu sebelum sebelum ini ya, sebelum
Lupa saya. Film film Tom Cruise yang tentang ini loh, dia time looping gara-gara kecipratan darahnya alien yang dia apa namanya kembali mengulang-ulang waktu itu apa sih saya lupa. Nanti kalau teman-teman ingat tolong ditulis di kolom komentar gitu ya. Eh, Oblivion ini temanya itu di masa depan di mana manusia itu sudah sedikit gitu dan ternyata manusia itu dikontrol gitu di perang melawan alien gitu ya. Awalnya itu si Tom Cruise itu sebagai Jack Harper itu dia kayak tentara yang tugasnya itu eh, patroli di bumi. Di bumi itu masih ada beberapa manusia yang dianggap sebagai pemberontak, tapi sebenarnya yang jahat di sini itu ya ininya aliennya. Setelah diteliti itu sebenarnya aliennya itu bukan alien yang makhluk hidup gitu, tapi dia adalah sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan gitu ya. Ya, nanti endingnya itu bagaimana caranya menghancurkan komputer canggih itu gitu. Dan nomor 6 itu ada iRobot. Ini filmnya Will Smith ya. Udah lama banget nih udah. Nah, ini juga sama. Jadi ini menarik tentang pemberontakan robot gitu. Nah, jadi ada suatu masa di mana robot itu sudah hidup berdampingan dengan manusia, kemudian uh, ini filmnya tahun 2004 ya, rilisnya gitu. Untuk pada masanya itu canggih banget lah udah lah gitu. Jadi digambarkan bahwa uh, apa namanya ada masa di mana manusia itu udah berdampingan dengan robot, jadi banyak banyak pekerjaan yang dibantu oleh robot. Robot itu ya kayak masyarakat sosial pada umumnya gitu, yang awalnya itu dibuat dengan perintah-perintah tertentu, hanya mengerjakan perintah-perintah manusia untuk membantu manusia, tapi kemudian lama kelamaan karena belajar ya machine learning itu tadi, si robot ini lama-lama jadi pintar dan kemudian nantinya dan mereka tuh merasa ditindas oleh manusia gitu. Nanti secara perlahan-lahan mereka itu diam-diam ternyata sedang menyiapkan pemberontakan untuk melawan manusia. Wah ini ngeri sih. Bayangin aja nanti ya kalau udah ada robot-robot di sekitar kita terus mereka apa bisa berpikir berinisiatif gitu kemudian memberontak kan gimana gitu. Ngeri ya. Kemudian nomor 7 ada Megan. Megan ini baru aja kemarin tayang. Kayaknya udah ada di platform OTT ya kalau nggak salah ya. Nah, saya juga udah nonton uh, tahun kemarin 2022. Jadi sama konsepnya itu tentang artificial intelligence tapi di sini diterapkan untuk mainan gitu. Diterapkan untuk mainan. Kemudian ada seorang anak yang kedua orang tuanya itu meninggal. Kemudian dia diasuh oleh tantenya, bibinya, yang kebetulan bibinya ini bekerja di sebuah perusahaan mainan untuk anak-anak tapi canggih gitu. Nah, kemudian dia bikin sebuah project membuat robot dengan kecerdasan buatan yang bisa belajar dari manusia. Jadi kuncinya sama bahwa semakin banyak interaksi dengan manusia, mendapat feedback, itu programnya akan berkembang. Jadi machine learningnya itu akan berkembang. Tapi sekali lagi ya, jadi sisi negatifnya uh, si robot ini mengambil kesimpulan yang salah. Sebenarnya tujuannya baik untuk melindungi si anak itu, tapi dia mengambil kesimpulan yang salah. Dia akhirnya mengambil kesimpulan bahwa harus mengeliminasi dan menyingkirkan sesuatu yang membuat si anak itu sedih, termasuk itu manusia, temannya dan tetangga. Jadi ya ini jatuhnya ke thriller sebenarnya, ngeri lah gitu. Dan nomor 8 terakhir, ini film udah lama banget tahun 2008. Waktu itu saya nontonnya di persewaan CD ya. Ini filmnya judulnya uh, Eagle Eye. Eagle Eye. Eagle Eye ini yang main Shia LaBeouf apa siapa? Shia LaBeouf ya. Sama Michelle Monaghan. Ini kalau salah baca sorry ya.
Ini yang dia populer di itu loh, di apa Transformer itu loh gitu. Tapi ini kayaknya sebelum dia main di Transformer ya kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, ini bagus banget. Jadi uh, tentang apa spionase, kemudian tentang action juga. Jadi apa namanya suatu hari itu tiba-tiba si karakter utamanya itu yang diperankan oleh Shia LaBeouf itu dia dihubungin sama orang yang tidak dikenal untuk menuju suatu tempat yaitu markas militer gitu. Yang ternyata nanti plot twistnya adalah yang menghubungi dia itu adalah sebuah komputer canggih buatan militer AS gitu. Nah, jadi jadi diceritakan bahwa di sini militer itu membuat teknologi artificial intelligence untuk mengidentifikasi teroris ya, karena ini tahun-tahun segitu kan temanya itu pasti teroris di Timur Tengah segala macam gitu. Nah, suatu hari di sebuah operasi tentara Amerika ini sedang mengintai sebuah target atau apa namanya terduga teroris gitu di Timur Tengah menggunakan drone gitu dan kamera. Nah, versi analitiknya si AI gitu itu mengatakan kalau pokoknya kurang dari 90% lah. Artinya harusnya itu tingkat keakuratannya itu di bawah 75% atau 90% ya. Harusnya kalau secara teori maka dengan tingkat akurasi segitu itu tidak boleh diambil keputusan untuk menyerang atau membunuh karena itu kemungkinan salahnya itu lebih besar daripada kemungkinan benarnya. Tapi oleh pejabat militer di situ dan seluruh jajarannya termasuk yang paling tinggi waktu itu otorisasi untuk memberikan perintah eksekusinya itu di presiden atau wakil presiden saya lupa, tapi intinya itu antara presiden atau wakil presiden untuk memerintahkan tetap dieksekusi gitu, dibom gitu. Dan setelah itu kejadian kemudian muncul fakta bahwa salah sasaran. Intinya itu rakyat sipil dan ya keputusan itu salah gitu. Nah, ini yang kemudian mengganggu algoritma dari artificial intelligence itu gitu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa pelakunya ya berarti kayak komandan operatornya, kemudian sampai yang memberi keputusan yaitu wakil presiden atau presidennya itu harus dieksekusi, yaitu akhirnya justru artificial intelligence-nya itu melawan balik militer AS itu, dan itu sangat seru ya. Sangat seru itu, sangat seru. Oke teman-teman, itu tadi 8 film yang bertema tentang bahaya AI. Sorry ini ada kecoa masuk. Oke, kita sudahi videonya, kita ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Saya Nandar, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.